Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita Babang Zhang Yi yang semakin seru dan menegangkan setiap minggunya. Jadi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dalam perang kali ini, siapapun boleh terluka, tapi tidak satu pun anggota tim Zhang Yi yang boleh mengalami kecelakaan. Persiapan yang dilakukan Zhang Yi untuk mereka benar-benar sangat matang. Apa yang ia siapkan untuk Paman Yu? Sebuah zirah yang terbuat dari bahan tingkat atas milik Iblis Agung, kelas tertinggi setelah dirinya sendiri, serta tubuh bergaya sibernetik yang dimodifikasi oleh jenius mekanik, Lu Keran, dan juga Feng Buping. Benar, sejak awal, tugas Feng Buping memang untuk membantu Paman Yu di lapangan. Sebenarnya, bahkan jika Paman Yu beraksi sendirian, peluangnya untuk menyelesaikan misi mencapai lebih dari 90%. Paman Yu menurunkan tangan kanannya, menatap tajam ke arah Brad. Sekarang, mari kita mulai ronde kedua dari permainan ini. Karena yang mereka hadapi adalah bos, maka langkah pertama adalah menyingkirkan semua antek-anteknya. Jadi, saat ini para pasukan lemah di depannya harus disapu bersih terlebih dahulu. Barulah mereka dapat menghadapi Brad secara langsung. Paman Yu membuka kedua lengannya. Tungku energinya menyala dengan dahsyat. Gelombang energi mengalir dari inti di dadanya menyebar ke seluruh tubuh, menjalar hingga ke keempat anggota badannya. Cahaya energi berwarna perak menyelimuti seluruh tubuhnya. Ledakan kekuatan yang kuat membuat cahaya di sekitarnya tampak terdistorsi. Di sisi Brad, kini hanya tersisa 7 prajurit berzirah perak yang memegang senjata mosaik untuk melindunginya. Brad menelan ludah, lalu berteriak marah. Serang dia! Bunuh dia! Ketujuh prajurit berzirah perak itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap kematian. Mereka langsung melancarkan serangan yang dahsyat ke arah Paman Yu. Para prajurit berperisai sudah tewas dalam gelombang pertama, jadi yang tersisa hanyalah para penyerang dan pemanah. Prajurit penyerang berlari dengan kecepatan luar biasa, membawa senjata tajam. Tubuh mereka melesat ke depan secepat kilat berwarna perak. Sementara para pemanah juga mengangkat busur panjang atau senjata berbentuk senapan mereka, mulai menyalurkan energi. Badai energi bergolak, kekuatan mengerikan terkondensasi pada senjata para prajurit berzirah perak itu. Radiasi energinya saja sudah membuat Feng Buping yang berada di langit merasa tertekan. Ia menggenggam tombak apinya, berpikir, aku tidak boleh jadi beban dalam situasi seperti ini. Begitu berpikir, ia mengayunkan tombaknya dengan sekuat tenaga. Energi aneh yang kuat mengalir dari dalam tubuhnya, berubah menjadi nyala api terik merah menyala begitu keluar dari pori-porinya. Hyaa! Bunga teratai merah menyala mekar deras di langit, kelopaknya meledak satu demi satu, lalu seluruhnya terserap oleh ujung tombak Feng Buping, membentuk naga api merah raksasa yang menerjang ke arah barisan prajurit berzirah perak. Api karma teratai merah menelan langit. Cahaya api melahap tanah, seolah ingin membakar seluruh kota ini menjadi abu. Serangan dahsyatnya berhasil membuat tubuh para prajurit berzirah perak terguncang hebat. Serangan mereka melambat secara drastis. Mereka terpaksa berhenti untuk menahan gempuran api yang membara itu. Sementara itu, Paman Yu sudah selesai memuat peluru energi di lengannya. Kedua tangannya menegang, mengarah lurus ke depan, seperti dua laras meriam perak yang tebal dan besar. Tembak! Suara Paman Yu terdengar tenang, namun tatapannya sedingin es. Ia seolah kembali pada masa mudanya. Masa ketika ia berjuang di medan perang perbatasan, menebas musuh satu demi satu. Boom! Dua meriam energi meluncur gila-gilaan dari lengan logamnya, memuntahkan dua sinar energi bergulung merah dan hitam yang menembus nyala api teratai, menghantam langsung ke arah prajurit berzirah perak. Dalam sekejap, semua prajurit berzirah perak, bersama dengan seluruh serangan yang mereka lepaskan, lenyap total ditelan dua tembakan energi itu. Mata Brad dipenuhi rasa panik. Kenapa? Kenapa aku harus bertemu monster seperti ini? Apakah ini makhluk mekanik super peninggalan ras Changluo? Ras Changluo memang pernah ikut dalam ujian setelah peristiwa gerbang cahaya.
Meskipun mereka akhirnya dieliminasi, mereka membawa banyak informasi kembali, termasuk data tentang peradaban mesin ras Changluo. Teknologi mereka yang luar biasa membuat Kekaisaran Wulan terobsesi. Faktanya, mereka sudah meneliti hal itu selama setengah tahun. Dan hanya dengan sedikit data yang diperoleh, kemajuan teknologi mereka meningkat pesat. Namun kini, penelitian manusia terhadap teknologi Changluo justru melampaui mereka sendiri. Brad tidak ragu sedikit pun. Ia langsung berkelebat, menghindari sisa gelombang energi dari meriam Paman Yu. Namun, hanya dengan satu serangan saja, semua pengawal di sekitarnya sudah mati. Begitu para NPC itu mati, status tak terkalahkan, miliknya pun hilang. Tubuh aslinya kini bisa diserang. Brad berpikir sejenak, lalu segera berbalik melarikan diri. Konsol game di tangannya berubah menjadi papan luncur terbang, dan ia melesat cepat ke arah barat laut. Paman Yu dan Feng Buping segera menyadari apa yang terjadi. Kemampuan Brad memang untuk mengendalikan para NPC agar bertarung. Diri aslinya sendiri tak terlalu kuat. Jadi begitu kemampuannya terbongkar, satu-satunya pilihan yang ia punya hanyalah melarikan diri. Tuan Luwu, mari kita kejar dia. Feng Buping menggenggam tombak apinya erat-erat, siap mengejar. Ia tidak mau melewatkan kesempatan sebesar ini. Musuh harus ditangkap. Tunggu dulu. Paman Yu segera menahannya. Tapi kalau kita menunggu, dia bisa lolos. Feng Buping tampak gelisah. Ini adalah pertama kalinya ia ikut serta dalam perang sebesar ini. Wajar bila semangatnya masih terlalu muda. Ia sangat ingin berprestasi. Paman Yu menatapnya, dan dalam hatinya teringat para rekan seperjuangan yang gugur di perbatasan dulu. Ia tak bisa menahan rasa haru. Prajurit muda seperti ini adalah yang paling sering mati di medan perang. Hati-hati, mungkin dia sudah menyiapkan jebakan di jalan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Dan orang itu tampak cukup licik. Kemampuan seorang esper adalah cerminan dari jiwanya. Biasanya, mereka yang punya kemampuan langsung dan kuat memiliki sifat yang tegas dan sederhana. Namun, semakin rumit kemampuan seseorang, semakin sulit pula menebak isi hatinya. Dari kemampuan Brad, bisa dilihat bahwa dia tipe orang yang suka mempermainkan orang lain, menikmati penderitaan dan kepanikan mereka. Paman Yu sudah bertempur bersama Zhang Yi selama lebih dari 3 tahun. Ia sudah melihat semua jenis musuh, dan berkat pengaruh Zhang Yi, kini ia pun menjadi jauh lebih berhati-hati. Tapi, kalau kita biarkan dia kabur begitu saja, bukankah misi ini akan gagal? Meskipun Feng Buping tahu ucapan Paman Yu benar, hatinya tetap tak rela. Paman Yu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Di medan perang, hal terpenting adalah tetap hidup." Feng Buping belum benar-benar memahami betapa kejamnya perang. Jika hari ini Paman Yu tidak menemaninya, mungkin ia sudah mati di tangan Brad. Lagi pula, lanjut Paman Yu dengan tenang. Dia tidak akan bisa kabur. Paman Yu lalu membuka saluran komunikasi dan menghubungi Lu Keran yang berada di kapal perang super di langit. "Miss Lu, tolong bantu aku melacak posisi Brad." Lu Keran menjawab dengan tegas, "Tidak masalah." Tak lama kemudian, dari langit di atas, kapal perang super mulai melakukan pelacakan presisi terhadap Brad, dan data tersebut langsung disinkronkan kepada Paman Yu. Setelah Paman Yu memastikan lintasan gerak lawan, bagian punggung dari baju zirahnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan 4 laras meriam yang menyerupai cerobong asap. Rudal balistik antar benua, kunci target. Suara elektronik keluar dari tubuh Paman Yu. Feng Buping yang mendengarnya langsung gemetar hebat. "Rudal balistik antar benua? Hei, Paman, kamu tidak sedang bercanda kan?" Sampai hari ini, pada tahun 2054, rudal balistik antar benua masih menjadi salah satu senjata paling canggih dalam peradaban manusia. Rudal ini dapat membawa hulu ledak. Lover's Reaper, sebuah senjata pamungkas dari negara-negara adidaya yang mampu menyerang seluruh dunia. Namun, dengan teknologi paling maju yang dimiliki dunia saat ini, hampir mustahil memampatkan rudal balistik antar benua agar bisa ditembakkan dari laras sekecil itu. Pada saat ini, Paman Yu telah berubah menjadi kendaraan humanoid peluncur roket.
mengunci target pada Brad yang melarikan diri di kejauhan. Kunci target, tembak, shoo, shoo. Laras di punggungnya memancarkan suara seperti kembang api. Lalu 4 rudal meluncur ke langit satu persatu, meninggalkan ekor berwarna biru kehijauan yang berkilat di udara, sebelum akhirnya melesat lurus ke arah target jauh di sana. Sementara itu, Brad yang mengendarai papan terbangnya merasakan hati yang campur aduk. Berita kematian rekan-rekannya terus terdengar di telinganya, membuatnya perlahan menyadari bahwa malapetaka yang menimpa Kekaisaran Wuluan hari ini mungkin merupakan bencana pemusnahan negara. Kemegahan masa lalu mungkin tak akan kembali. Tanah airnya akan hancur. Di langit, Jenderal Agung Zhenglo belum juga menaklukkan musuh. Perisai besi langit telah dinonaktifkan dan istana kerajaan pun telah ditembus. Rasa putus asa dan tak berdaya menyelimuti hati Brad. Dimanapun ia lewat, hanya ada reruntuhan dan mayat para manusia kadal. Tidak ada satupun yang selamat. Kesedihan dalam hatinya amat dalam, bukan hanya karena rasa sakit akibat kehancuran negaranya, tetapi juga karena kesepian seorang makhluk dari ras yang akan punah. Segala yang pernah ia miliki kini telah sirna. Ras yang dahulu begitu gemilang, kini musnah hanya dalam 1 hari, dibasmi oleh manusia yang lemah. Semuanya terasa seperti mimpi. Jika saja mereka bisa memilih ulang, mereka tak akan gegabah menyerang peradaban manusia sesaat setelah datangnya kiamat. Namun sekarang, semua sudah terlambat. Untungnya, Brad tidak pernah menikah, juga tidak memiliki anak. Ia sudah memutuskan segera melarikan diri dari Kekaisaran Wuluan. Jika Jenderal Agung Zhenglo menang, barulah ia akan kembali. Bagaimanapun, Kekaisaran Wuluan kini sudah porak-poranda. Lebih dari 90% jenderal berpangkat perak ke atas telah gugur. Sekalipun ia menjadi seorang pembelot saat ini, di kemudian hari ia masih bisa memberikan alasan, dan kekaisaran yang membutuhkan kekuatannya tak akan membunuhnya. Brad berpikir dengan sangat jernih. Namun tiba-tiba, dari telinganya terdengar suara tajam yang membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Brad segera bersiap menghadapi kemungkinan adanya musuh yang mengejar. Ia memang sudah menyiapkan banyak jebakan di sepanjang jalur pelariannya, termasuk bom berenergi tinggi. Namun yang tak ia duga, suara tajam itu datang dari langit. Ketika ia menengadah, pupil matanya langsung bergetar hebat. 4 rudal balistik antar benua, masing-masing hanya sebesar lengan manusia dewasa, meluncur ke arahnya dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara. Rudal-rudal balistik antar benua yang telah dimodifikasi oleh Lukran kini memiliki daya dan kecepatan yang jauh, melampaui versi konvensional di gudang senjata negara manapun. Kecepatan Brad sama sekali tak cukup untuk lolos dari jangkauan serangan mereka. Melihat rudal-rudal itu hampir tiba di belakangnya, Brad segera merapatkan kedua telapak tangannya dan menciptakan makhluk besar berwarna biru kehijauan di belakangnya. Makhluk itu menyerupai boneka raksasa dari bahan lembut berwarna biru kehijauan, dan dalam sekejap tubuhnya mengembang hingga setinggi lebih dari 10 meter. 4 rudal itu tak memberikan ampun, langsung menukik tajam. Detik berikutnya, seolah 4 matahari raksasa meledak di atas kota yang telah hancur. Jika kota yang porak-poranda itu diibaratkan sebuah piring besar, maka keempat bola api emas itu tampak seperti 4 bakso besar yang tersusun rapi di atasnya. Rudal-rudal itu tak perlu menghantam tubuh Brad secara langsung. Cukup meledak di dekatnya saja sudah cukup. Ledakan serempak dari keempat rudal tersebut memunculkan gelombang daya yang mampu meluluh lantakkan area seluas belasan kilometer. Brad, dengan tipe kekuatan yang berfokus pada kemampuan khusus, tidak memiliki pertahanan atau kecepatan gerak yang cukup untuk menghindarinya. Makhluk besar yang diciptakannya hancur seketika, dan tubuh Brad tersapu oleh gelombang ledakan dari keempat rudal itu. Tak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati di tengah ledakan itu. Namun, Paman Yu langsung menyalakan sistem pendorong jet di tubuhnya dan terbang ke udara, berkata pada Feng Buping, "Ayo, kita pastikan kematiannya." Jika Brad tidak memiliki kemampuan istimewa lainnya, serangan barusan sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya. Keduanya lalu terbang hati-hati menuju lokasi ledakan. Kota besar itu kini sudah nyaris rata dengan tanah. Tak ada tanda-tanda kehidupan,
hanya hamparan reruntuhan yang luas. Di tengah kota, 4 kawah hitam bekas ledakan tampak sangat mencolok. Ketika mereka tiba di sana, Paman Yu mengaktifkan pemindai tanda-tanda kehidupan dan akhirnya menemukan sosok Brett di antara puing-puing. Fakta membuktikan, setelah kemampuannya dipatahkan, ia tak sanggup lagi menahan serangan semacam itu. Tubuhnya kini penuh luka parah. Darah hijau mengucur dari seluruh tubuhnya. Ia sedang menyuntikkan obat untuk menahan rasa sakit dan memperlambat kematian. Paman Yu dan Feng Buping melayang di atasnya, menatap ke bawah pada sosok Jenderal Perak. Kekaisaran Wuluan yang dulu begitu sombong. Sudah saatnya diakhiri. Feng Buping tak sabar lagi menodongkan tombaknya ke bawah dan langsung menusuk. Hush! Api merah menyala di ujung tombaknya. Panas menyengat membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Lalu dalam sekejap meledak keluar dengan kekuatan dahsyat. Api merah teratai pemusnah dewa. Naga api mengaum dan langsung menukik, menyerang posisi Brett. Brett mendongak dengan tatapan tajam, mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Seketika, potongan-potongan seperti mosaik muncul di udara, membentuk perisai raksasa di tangannya. Seolah realitas sedang diserang oleh kekuatan dunia 2 dimensi. Boom! Naga api merah menabrak perisai itu dengan keras. Semburan api menyebar ke segala arah, membakar tanah di sekitarnya, hingga menjadi lautan api merah teratai. Kau sampah rendahan. Apa hakmu untuk berani sombong di depanku? Brett mencibir dingin. Sejak awal, ia bahkan tidak melirik Feng Buping sedikit pun. Yang benar-benar ia waspadai hanyalah cyborg berzirah baja di sebelahnya. Brett memiliki indeks kekuatan 26.000 poin. Pada masa lalu, ia bisa membunuh orang selevel Feng Buping hanya dalam 10 detik. Jadi, meskipun kini ia terdesak, ia tetap menolak tunduk pada kesombongan lawannya. Kau! Feng Buping menggertakkan gigi peraknya, tapi ia tahu, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Ia memang belum pantas menantang Brett. Paman Yu mengangkat tangannya dengan tenang, telapak yang berubah menjadi meriam. Energi diarahkan ke tubuh Brett. Tanpa sepatah kata pun. Seperti yang pernah dikatakan Zhang Yi, penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Kalau ingin benar-benar menghancurkan musuh, lakukan tarian kemenangan di atas mayatnya, bukan pidato. Maka kali ini, yang terdengar hanyalah satu tembakan sederhana, namun mematikan. Sebuah meriam energi yang turun bagai pilar langit. Brett mampu menahan nyala api milik Feng Buping, namun dia tidak dapat menahan satu serangan dari Paman Yu. Perisai mosaik di tangannya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya pun remuk berantakan. Sebagai seorang manusia istimewa bertipe karakteristik, kekuatan fisik Brett hanya sedikit lebih tinggi dari manusia biasa. Begitu kehilangan perlindungan dari kemampuannya, tubuhnya menjadi sangat rapuh. Brett yang sebelumnya tak terkalahkan, akhirnya tewas di tangan Paman Yu. Paman Yu mengambil inti kekuatan milik Brett. Dari kejauhan, Feng Buping hanya bisa menatap dengan mata berbinar. Kekuatan inti dari seorang manusia istimewa kelas Black Tank seperti itu, baru kali ini ia saksikan secara langsung. Harus diketahui, kekuatan Brett setara dengan peringkat kedua di wilayah Shengjing, yaitu Raja Ksitigarbha, Shang Daowen. Jika Feng Buping dapat menyerap kekuatan tersebut, mungkin suatu hari ia bisa mengejar, bahkan melampaui Shang Daowen. Namun Feng Buping juga sadar bahwa kontribusinya dalam pertempuran kali ini sangat kecil. Karena itu, ia menundukkan kepala dengan malu. Paman Yu, yang memegang segumpal inti energi penuh kekuatan kehidupan, menatap wajah lesu Feng Buping dan tertawa kecil. Rasanya seperti melihat seorang prajurit baru yang pertama kali turun ke medan perang. Paman Yu berpikir sejenak, lalu mengambil sekitar 2 bagian dari 10 bagian inti energi itu, memasukkannya ke dalam tabung penyimpanan, dan melemparkannya ke arah Feng Buping. Feng Buping menatap terkejut saat melihat tabung itu melayang ke arahnya. Ia buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ketika merasakan energi yang bergelora di dalamnya, ia menatap Paman Yu dengan pandangan tak percaya. Sesungguhnya, dalam pertempuran ini, ia hampir tidak berbuat banyak. Bahkan jika Paman Yu tidak memberinya apapun, paling-paling ia hanya akan merasa tidak enak hati, tetapi tetap bisa menerima kenyataan itu.
Bagaimanapun juga, mereka berasal dari wilayah pertempuran yang berbeda, dan hubungan mereka tidaklah begitu dekat. Paman Lu Wu, aku tidak banyak membantumu, ucap Feng Buping dengan nada ragu. Paman Yu tertawa hangat sambil berkata, pertama kali turun ke medan perang, kau sudah melakukannya dengan baik. Teruslah berusaha. Aku berharap bisa melihat penampilanmu yang lebih hebat di masa depan. Di dalam hati Feng Buping, timbul gelora hangat yang sulit diungkapkan. Persahabatan seperti ini tidak pernah ia rasakan di wilayah Shengjing yang penuh persaingan kejam itu. Ia tidak tahu bahwa, dibandingkan dengan lingkungan kekurangan sumber daya di Shengjing, tim Zhang Yi di Tianhai telah memperoleh banyak inti kekuatan tingkat guru. Bahkan inti dari manusia istimewa, kelas Black Tank pun, kerap digunakan oleh Zhang Yi untuk memperkuat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Paman Lu Wu. Kebaikan ini akan kuingat selamanya. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalasnya. Feng Buping menangkupkan tangan dan membungkuk penuh hormat kepada Paman Yu. Paman Yu hanya tersenyum, lalu menyapu pandangannya ke sekitar dan berkata, kawasan kota ini sudah bersih. Ayo, kita pergi ke tempat lain. Lihat siapa yang masih membutuhkan bantuan agar pertempuran mereka bisa segera berakhir. Feng Buping mengangguk dan terbang bersama Paman Yu menuju garis pertempuran lainnya. Di Kekaisaran Wuluan, peperangan berkecamuk di mana-mana. Pasukan mesin menyebar seperti semut di seluruh tanah bagian timur dan perlahan meluas ke distrik-distrik lain. Kini seluruh wilayah pusat kota telah ditembus. Para manusia istimewa kelas Epsilon pun terseret dalam pertempuran dan tak punya waktu untuk membantu di tempat lain. Akibatnya, mesin perang yang kuat itu hampir menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Pasukan manusia istimewa dari negara Huaxu di bawah perlindungan Legiun Mesin terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerbu ke setiap distrik kota. Tujuan mereka hanya satu, membersihkan seluruh manusia kadal di wilayah ini. Proses ini memakan waktu lama, sebab wilayah Kekaisaran Wuluan sangat luas, dan mereka harus membersihkannya satu persatu. Tahap awalnya dimulai dengan pengeboman besar-besaran. Ledakan bom cinta kematian yang diledakkan oleh Zhang Yi memberikan efek teror pertama, mengguncang seluruh Kekaisaran Wuluan, dan menimbulkan kepanikan besar. Namun korban jiwa langsung maupun tidak langsung akibat ledakan itu hanya berjumlah puluhan ribu jiwa. Masih tersisa lebih dari 20 juta manusia kadal yang harus dimusnahkan menggunakan mesin perang, seperti panen besar yang memotong ladang gandum. Deng Shentong dan Xu Pangzi bekerja sama, dan pertempuran mereka pun telah mencapai akhir. Pengendali cahaya dan bayangan, Melgar, terperangkap oleh serangan besar bintang langit milik Deng Shentong, ditambah prisma pantulan tak terbatas milik Xu Pangzi. Terjebak di area tanpa bayangan, kekuatan cahaya Melgar sepenuhnya tertahan oleh Deng Shentong, musuh alami bagi kemampuannya. Akhirnya, setelah kehilangan semua perlindungan, tubuh Melgar ditembus pedang Deng Shentong, mati seketika di tempat. Dengan demikian, di garis depan wilayah timur, seluruh 10 jenderal berzirah perak telah gugur. Tentara Kekaisaran Wuluan pun benar-benar dikalahkan. Gelombang serangan terus mengalir seperti air pasang, menyapu seluruh Kekaisaran Wuluan. Hanya pasukan pertahanan di pusat kota yang masih berjuang mati-matian di markas besar militer. Kekuatan kendali vektor milik Bing Lihuan akhirnya bertemu lawan sepadan. Tubuh Brian terlalu kuat dan keras. Badai telekinetik, Sui Suinian, milik Bing Lihuan, sama sekali tak mampu menimbulkan kerusakan berarti padanya. Sebaliknya, kendali vektor yang menjadi kebanggaannya justru berhasil ditembus oleh meriam vektor canggih milik Profesor Da Vinci. Guk! 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 Cepat habisi wanita menyebalkan itu. Dia membuat tubuhku terasa sakit. Guk! 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 Teriak Brian sambil membawa Profesor Da Vinci berlari dengan kecepatan tinggi. Profesor Da Vinci dengan tenang mengatur ulang parameter pada pistolnya. Setiap kali menyerang, ia selalu menyesuaikan kembali parameternya. Meriam vektor itu menggabungkan ratusan meriam vektor yang menembakkan beragam energi sekaligus, mencakup puluhan ribu jenis gelombang cahaya dengan parameter yang berubah secara acak setiap sepermiliar detik. Dengan demikian, jika Bing Lihuan ingin memantulkan serangan-serangan itu secara akurat,
maka kemampuan komputasi otaknya harus setara dengan superkomputer. Hal itu tentu mustahil. Karena itu, ia tidak dapat memantulkan semua serangan dengan tepat, dan sebagian tembakan pasti mengenai tubuhnya. Namun, pertempuran yang terus berlangsung juga membuat Profesor Da Vinci mulai merasa lelah. Banyak orang mengira bahwa lelaki tua itu adalah seorang manusia istimewa, super dari Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Namun kenyataannya, ia hanyalah manusia biasa. Benar, manusia paling biasa. Bahkan tidak mencapai tingkat alfa. Menjelang ledakan supernova, para petinggi dunia telah lebih dulu mengetahui peristiwa itu. Profesor Da Vinci, dengan kecerdasan luar biasa, juga berhasil memprediksi kejadian tersebut. Ia menyiapkan kapsul penyelamat terlebih dahulu, lalu mengisolasi dirinya dan anjingnya Brian untuk menghindari paparan sinar gamma yang mematikan. Karena itu, ia tidak mengalami mutasi apapun. Apakah itu hal buruk atau baik? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, di usianya yang sudah lanjut, jika terkena radiasi itu, mungkin ia akan mati seketika. Namun kemudian, dengan bakat ilmiahnya yang luar biasa, ia berhasil mengubah anjing kesayangannya Brian menjadi seekor anjing mutan super. Anjing tua berumur 12 tahun itu pun berhasil memperpanjang hidupnya dan terus menemani sang profesor. Sedangkan Profesor Da Vinci sendiri, hahaha, mutasi atau tidak, baginya semua itu sudah tak penting lagi. Dengan teknologi yang dimilikinya, bahkan tanpa radiasi gamma sekalipun, ia bisa memperoleh kekuatan besar. Pengetahuan adalah kekuatan. Profesor Da Vinci selalu membuktikan kebenaran kalimat itu dengan seluruh tubuh dan hidupnya. Da Vinci berlari secepat mungkin, sambil tak lupa mencibir kakek tua di punggungnya. Hei, orang tua! Jangan-jangan kau kena Parkinson ya? Gerakanmu lambat sekali. Aku rasa kau sebaiknya mempertimbangkan untuk memasang tubuh mekanik untuk dirimu sendiri. Seperti di film-film itu, kepalamu diangkat seperti tahu lembek, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Tutup mulutmu, Brian sialan. Aku masih muda dan bugar. Tahu? Aku masih bisa bertarung seperti seorang gladiator di arena Romawi kuno. Meskipun mereka saling berdebat di tengah badai kekuatan psionik yang dahsyat, Brian tetap berhasil menahan semua tekanan yang menyerang mereka berdua. Baiklah, ayo kita maju. Cepat habisi kadal betina itu. Profesor Da Vinci menyipitkan matanya, menatap Bing Li Huan dengan penuh perhatian. Tatapan itu sama sekali bukan tatapan kebencian terhadap ras manusia kadal, melainkan lebih mirip pandangan seorang seniman terhadap sebuah karya seni, atau lebih tepatnya, sebuah spesimen yang menakjubkan. Pandangan seperti itu membuat tubuh Bing Li Huan merinding. Ia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu punya niat yang tidak baik, dan hal itu membuatnya semakin marah. Pada saat yang sama, suara darurat dari arah istana kembali terdengar. Bing Li Huan, musuh muncul di dalam istana. Segera datang untuk membantu, bunuh para pembunuh itu. Hati Bing Li Huan langsung menegang. Istana benar-benar diserang juga. Kalau sampai kaisar celaka, ia tahu betul konsekuensinya akan seberapa mengerikan. Bisa jadi seluruh kekaisaran Wulan akan musnah. Namun, di saat bersamaan, ia tak bisa meninggalkan markas militer. Sebab jika ia pergi, garis depan akan langsung runtuh. Dalam keadaan panik, ia langsung menaikkan frekuensi energi keluarannya ke tingkat maksimum. Dasar para penyusup sialan, mati kalian semua. Ia membuka kedua lengannya lebar-lebar. Kekuatan psioniknya meledak seperti tsunami yang keluar dari kedua matanya, meluap bagaikan badai yang mengamuk. Kekuatan tak kasat mata itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah manifestasi nyata dari energi ether yang mempengaruhi dunia materi. Kekuatan psionik merupakan salah satu bentuk kekuatan paling tinggi dari para pengguna kemampuan khusus. Hampir menyentuh inti kekuatan ether itu sendiri. Brian berlari secepat kilat, telinganya yang besar berkibar-kibar di udara. Serangan psionik terlalu cepat untuk dihindari, jadi ia hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan itu, melindungi profesor tua di punggungnya agar tidak terluka sedikit pun. Seperti kata Da Vinci, tubuh tua dan rapuh seperti ini
Sedikit benturan saja bisa hancur berkeping-keping. Kalau aku tak melindunginya, bagaimana bisa? Brian, serang sekarang! Profesor Da Vinci tiba-tiba berteriak. Tubuh Brian penuh luka, namun sorot matanya kini sangat tegas. Sepasang matanya menatap tajam ke arah Bing Li Huan. Mata Labrador itu kini tampak seperti mata seekor banteng petarung Spanyol. Bing Li Huan sadar bahwa serangan lawan akan datang. Ia segera membentuk penghalang psionik raksasa untuk melindungi tubuhnya. Bola energi tak terlihat itu menyelubunginya, seperti sebuah sel besar dengan dirinya sebagai inti kecil di dalamnya. Brian melompat ke udara. Kedua cakarnya terbentang, satu ke atas dan satu ke bawah. Bidang dua kutub. Bing Li Huan bersiap menghadapi perubahan medan gravitasi, agar tubuhnya tidak kehilangan keseimbangan dan pikirannya tetap fokus. Apakah ini gaya berat atau gaya ringan? Tatapan Bing Li Huan menjadi sangat serius. Namun di detik berikutnya, sebuah sensasi yang sangat aneh muncul di sekitar tubuhnya. Bukan gaya berat, bukan pula gaya ringan, melainkan dua kekuatan gravitasi yang berlawanan muncul tepat di sekitar pinggangnya. Bagian bawah tubuhnya seperti diseret kuat ke bawah, sementara bagian atasnya seolah ditarik keras ke langit. Meskipun ia dilindungi oleh penghalang psionik, kekuatan yang tak terduga itu terlalu besar. Pinggangnya tiba-tiba robek dengan suara puk. Darah menyembur ke segala arah. Kendali gravitasi Brian tidak terikat pada pusat bumi. Ia bisa menempatkan titik gravitasi sesuai keinginannya. Dengan kata lain, kemampuannya bukan hanya mengontrol berat, tapi mengontrol gravitasi itu sendiri. Ketika gaya tarik ribuan kali lipat muncul dari dua arah yang berlawanan, kekuatan sobekannya menjadi sangat mengerikan dan hampir mustahil untuk diantisipasi. Tubuh Bing Li Huan terkoyak, rasa sakit yang luar biasa membuat pikirannya kacau. Ia tak mampu lagi mempertahankan kesadarannya. Di saat itulah, Profesor Da Vinci mengangkat senjatanya dan mengarahkannya padanya. Coba rasakan serangan meriam vektor dengan 86.000 arah ini. Mari kulihat bagaimana kau menangkisnya. Senjata yang tampak seperti pistol mainan itu memuntahkan cahaya warna-warni seperti kembang api, menembak lurus ke arah Bing Li Huan, seperti 100 burung yang terbang menuju seekor phoenix. Di mata Bing Li Huan, ia bisa melihat arah dan lintasan dari setiap vektor gerak benda di sekitarnya. Namun kali ini, jumlah vektor yang begitu banyak membuat otaknya hampir meledak. Menjauh, pergi semua dari sini. Pergi semua. Rasa sakit yang membelah pinggangnya hampir membuatnya pingsan. Sebagai pengguna psionik, kekuatan fisiknya tak terlalu besar. Kalau bukan karena adrenalin yang menahan rasa sakitnya, ia pasti sudah tak sadarkan diri. Namun pikirannya kini benar-benar kacau. Ia mengangkat kedua tangannya, berusaha mati-matian untuk memutar arah vektor-vektor itu. Namun 86.000 vektor jelas melampaui kapasitas pemrosesan otaknya. Akibatnya, sebagian besar meriam vektor itu lolos dari kendalinya dan langsung menghantam tubuhnya. Penghalang psionik yang tebal itu tak mampu bertahan menghadapi kekuatan gabungan dari Brian yang bertaraf uskup dan senjata aneh di tangan Da Vinci. Perisai psioniknya hancur. Ratusan sinar tipis itu menembus tubuh Bing Li Huan. Sinar-sinar itu begitu kecil, bahkan lebih halus dari sehelai rambut atau ujung jarum. Karenanya, saat mengenai tubuh Bing Li Huan, tak ada luka yang tampak di permukaan. Namun segera, kedua matanya mulai muncul retakan berwarna hijau. Meriam vektor itu memang tidak melukai kulit, tapi menghancurkan sel-sel tubuhnya dari dalam. Organ-organnya mulai berdarah hebat, pembuluh-pembuluh darahnya pecah, dan bola matanya penuh dengan garis-garis darah hijau menyala. Dari luar ia tampak masih utuh, tapi di dalam tubuhnya sudah porak-poranda oleh serangan vektor yang kacau itu. Kah! Ia memuntahkan darah segar bercampur potongan kecil organ tubuhnya sendiri. Penghalang psioniknya lenyap seketika. Seluruh kekuatan pertahanannya menghilang. Brian menggonggong rendah, lalu melompat ke arahnya. Profesor Da Vinci dengan sigap mengeluarkan senjata penangkap dari balik mantelnya, menembakkan jaring besar dari bahan khusus yang langsung menjerat Bing Li Huan. Luar biasa. Aku benar-benar jenius. Ia mengangkat tinjunya dengan penuh semangat. Matanya bersinar-sinar,
seperti melihat seorang gadis pirang yang memesona. Spesimen hidup dari kadal betina bertaraf uskup. Ini bahan penelitian yang sempurna. Bing Lihuan sudah diambang kematian. Brian mendekat, cakarnya menekan tubuh musuh itu agar tak bisa bergerak. Setelah memastikan tak ada bahaya, Profesor Da Vinci melangkah maju dan menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Pertahankan tanda-tanda vitalnya. Jangan biarkan dia mati. Brian tidak ragu sedikit pun. Ia langsung menelan es ilusi itu ke dalam perutnya, setelah terlebih dahulu melumpuhkannya total hingga tak memiliki kemampuan untuk bergerak, hanya menyisakan tanda-tanda kehidupan. Hik, ia bersendawa keras, mengusap perutnya, lalu berkata dengan santai, "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tugas yang diberikan Nona yang sudah selesai." Profesor Da Vinci menatap sekeliling dengan mata kecilnya yang tajam. Seluruh kota kini benar-benar kacau. Pasukan gabungan telah menyerbu masuk dan di kejauhan tampak makhluk mekanik raksasa setinggi gedung sedang membersihkan setiap wilayah dari para manusia kadal. Lidah api raksasa menyembur dari moncong senjata mereka, menjulang hingga 100 meter. Panas ribuan derajat melelehkan bangunan, dan suhu di sekitar meningkat begitu tinggi hingga para manusia kadal yang bersembunyi di dalamnya langsung terpanggang hidup-hidup. Beberapa di antara mereka tidak tahan dengan siksaan itu. Menjerit pilu lalu melompat dari gedung-gedung tinggi, jatuh beruntun seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam air mendidih, tak henti-hentinya. Cari museum dan perpustakaan di sini. Mungkin ada sesuatu yang berharga. Untuk tempat lain, sebaiknya jangan pergi dulu. Terlalu berbahaya. Selain itu, bertindak sesuka hati bisa saja membuat Zhang Yi marah. Setelah menyaksikan betapa brutalnya perang pemusnahan ini, rasa hormat sekaligus takut dalam hati Profesor Da Vinci terhadap Zhang Yi menjadi jauh lebih dalam. Baginya, pria itu adalah monster. Monster yang bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di bawah tanah. Yang paling mengerikan, kau tak akan pernah tahu seberapa besar kekuatannya atau keputusan gila apa yang akan ia buat karena satu emosi sederhana. Jika bukan karena melihatnya sendiri, ia tidak akan pernah percaya bahwa Zhang Yi mampu membangun pasukan sebesar dan sekuat ini dalam waktu kurang dari setengah tahun, lalu memusnahkan Kekaisaran Wulan, meski aku sudah berjanji pada Kaos untuk tidak membocorkan informasi tentang tempat ini, tapi kurasa orang itu tidak takut bila aku sampai melakukannya. Bahkan mungkin ia sengaja membiarkanku jadi perantara untuk memperingatkan para petinggi Columbia. Pokoknya, nanti saat kita kembali, aku akan sedikit memperingatkan mereka. Apapun yang terjadi, jangan pernah menentang Huaxu, tidak maksudku, Kaos. Profesor Da Vinci menodongkan senjatanya ke arah markas militer bawah tanah di depannya, menarik pelatuk, dan dari moncong kecil, pistol itu melesat sebuah sinar energi yang mengerikan. Gedung markas militer raksasa itu langsung meleleh perlahan seperti kue krim, runtuh seluruhnya, menelan para prajurit di dalamnya hingga tak tersisa. Ayo, kita pergi. Pertempuran ini sudah hampir berakhir. Setelah ini, ia menatap ke langit. Dari arah cakrawala, aura mengerikan mulai menyebar, menutupi langit seperti awan gelap. Bahkan dari jarak sejauh itu, hawa tekanan tersebut masih bisa dirasakan. Tidak perlu khawatir tentang pertarungannya. Dia adalah orang yang paling takut mati, jadi kalau dia sudah turun tangan sendiri, mustahil akan kalah. Di medan perang di depan istana, Bam dengan mudah menyingkirkan sebagian besar prajurit yang datang membantu. Sementara itu, Liang Yue dan kapten pengawal kerajaan, Bang Qi, bertarung sengit, dan Bam sama sekali tidak berniat ikut campur. Bukan karena ia tak mau, tapi karena tidak bisa. Keduanya adalah manusia mutan bertipe peningkatan fisik kelas tank hitam. Saat bertarung jarak dekat, energi yang terpancar dari tubuh mereka menciptakan badai kecil di sekitarnya, membentuk lapisan tekanan udara yang berbahaya. Siapapun yang nekat mendekat bisa langsung terpental dan terluka parah. Bahkan Bam kesulitan menangkap gerakan mereka dengan mata telanjang. Ia akhirnya kembali mengayunkan cambuk panjangnya, membersihkan sisa pasukan musuh di sekitar. Pasukan penjaga kota di pusat ibu kota kini benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka menyaksikan istana yang telah jatuh ke tangan musuh, sementara dari sisi lain masih berdatangan makhluk mekanik, prajurit manusia, dan bahkan rekan-rekan mereka sendiri yang berjuang mati-matian menyerbu masuk. Segalanya berubah menjadi kekacauan total, bagaikan kiamat, tak ada secercah harapan. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerbu menuju istana, mencoba menyingkirkan musuh di dalam. Tak ada habisnya. Sudahlah, toh mereka semua harus mati juga. Bam mengerutkan kening, mencambuk dengan kekuatan penuh.
Cambuk panjang itu berputar di atas kepalanya, membentuk lingkaran demi lingkaran. Awan hitam mulai berkumpul di langit, badai menggila, suhu turun drastis. Dalam sekejap, badai salju raksasa terbentuk, meraung ke arah para prajurit manusia kadal biasa. Mereka mengangkat perisai tebal untuk bertahan, tapi saat badai es menghantam, bayangan cambuk seperti ular raksasa menyapu melewati mereka. Dalam sekejap, perisai dan kendaraan mereka hancur berkeping-keping. Tubuh mereka pun tercabik oleh cambukan itu. Pertarungan antara Liang Yue dan Bang Qi tampak sangat berbahaya. Bang Qi mengendalikan sabit rantai dengan keterampilan luar biasa. Dalam hal pertarungan jarak dekat, bahkan kemampuannya nyaris setara dengan Liang Yue. Dengan rantai itu, ia dapat menciptakan medan energi di sekitarnya dan melancarkan jurus pamungkasnya, ledakan meteor tak terlihat. Namun, Liang Yue memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih kaya. Ia memilih palu tembaga sebagai senjatanya dan langsung memutuskan untuk bertarung jarak dekat. Setelah mencapai tingkat penyatuan tubuh dan jiwa, kepekaannya terhadap setiap benda di sekitarnya menjadi luar biasa tajam. Ia bisa melihat lintasan pergerakan rantai Bang Qi dan bahkan membaca niat serangannya. Liang Yue merendahkan tubuhnya, melesat seperti seekor macan kumbang hitam, berputar cepat mengelilingi Bang Qi. Wush! Kecepatan luar biasa itu menimbulkan badai besar, membentuk pusaran angin hitam di luar istana, memisahkan mereka dari dunia luar. Melihat itu, Bang Qi mengulur rantai di tangan kirinya, membentuk perisai di sekeliling tubuh, sementara sabit bulan di tangan kanannya siap menghadang. Kau ingin mencari celahku, ya? Ia memahami maksud Liang Yue, pertarungan jarak dekat untuk menembus pertahanannya. Namun senjatanya, sabit rantai bulan sabit, memang tak cocok untuk pertempuran jarak sangat dekat. Meski begitu, pertahanannya sangat rapat. Ia tidak akan memberi Liang Yue kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Liang Yue terus berputar semakin cepat, angin makin kencang, badai makin rapat. Bang Qi tetap diam, menunggu. Aku tidak percaya kau bisa terus berputar seperti itu tanpa pusing. Begitu Liang Yue menampakkan diri, ia akan langsung menyerang balik. Namun hal yang tak ia sangka, Liang Yue benar-benar bisa terus berputar tanpa merasa pusing sama sekali. Itu karena cara putarnya bukan sekadar berlari melingkar, melainkan menggunakan teknik bela diri kuno, Baguazhang atau tapak 8 trigram. Sederhananya, itu adalah teknik berputar cepat mengelilingi musuh untuk memaksa mereka membuka celah pertahanan. Kuncinya terletak pada langkah kaki. Jika langkahnya tepat, maka sebelum dirinya pusing, musuhlah yang akan kebingungan duluan. Bang Qi memutar rantai di tangannya, tak berani lengah sedikit pun. Namun perlahan, ia merasakan tekanan angin semakin mendekat. Lingkarannya semakin kecil. Apa dia sedang mendekatiku dengan cara ini? Bang Qi akhirnya sadar apa yang hendak dilakukan Liang Yue. Bang Qi menyipitkan mata, enggan membiarkan Liang Yue semakin mendekat. Keunggulan senjatanya terletak pada pertarungan jarak menengah hingga jauh, bukan pertempuran jarak dekat. Dua bilah sabit besar di tangannya, hampir seukuran tubuhnya sendiri, membuat pergerakan di jarak dekat menjadi sangat tidak nyaman. Keluar kau! Rantai berputar cepat di tangannya, lalu dilontarkan dengan kecepatan luar biasa ke arah pusaran badai di depan. Dalam kondisi berputar seperti itu, Bang Qi yakin Liang Yue tak mungkin bisa menghindar. Kalaupun dia bisa mengelak, ritme serangannya pasti akan kacau. Rantai itu menembus badai. Tatapan Liang Yue menajam, karena dari rantai itu meledak kekuatan energi yang mengerikan, ledakan meteor. Tenaga dalam Bang Qi menjalar sepanjang rantai, lalu memicu ledakan besar di dalam badai. Namun, tubuh Liang Yue seolah tak bertulang, melengkung ke belakang dengan gerakan lentur, keluar dari jangkauan ledakan, lalu berputar cepat seperti rubah lincah. Kali ini, dia muncul di sisi kanan Bang Qi. Bagian belakang kanan justru merupakan titik lemah pertahanan Bang Qi. Karena tangan kanannya memegang sabit besar, gerakannya untuk menangkis dari arah itu menjadi lambat. Liang Yue akhirnya melancarkan serangan. Jarak sudah cukup dekat, energi kuat pun menyembur langsung ke arah Bang Qi. Boom! Energi hitam menerobos udara. Bang Qi segera menyadari serangan itu. Meski serangan lawan sangat ganas, kekuatannya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Tubuhnya berputar cepat. Sabit besar di tangan kanannya tak sempat diayunkan. Jadi ia gunakan sebagai perisai untuk menahan serangan di depan. Ledakan tenaga menghantam bilah sabit itu. Dorongan besar membuat tubuh Bang Qi mundur 2 langkah sebelum akhirnya bisa menetralkan gaya serang tersebut. Liang Yue sudah mendekat. Kedua palu tembaga di tangannya menghantam ke tubuh Bang Qi. Salah satu rantai Bang Qi telah terlempar dan belum sempat ditarik kembali. Kini,
Ia harus menghadapi serangan jarak dekat Liang Yue. Ia hanya bisa memilih bertahan dengan satu sabitnya. Liang Yue menghantam keras. Palunya diblokir oleh sabit besar, namun tekanan dari kekuatan itu membuat Bangki merasakan beban berat di lengannya. Perempuan manusia ini, kekuatannya luar biasa. Meskipun ia merasa tertekan, Bangki tidak gentar, hanya sedikit terkejut. Sebagai Raskadal, kekuatannya secara alami melampaui manusia. Ia tidak takut bertarung langsung. Liang Yue sudah mengambil inisiatif. Kedua palu tembaga di tangannya menghujani serangan tanpa henti, seperti hujan badai. Satu sabit besar menahan dua palu tembaga, membuat Bangki kewalahan. Meski sabit lainnya sudah bisa ia tarik kembali, bilah sebesar itu tak memberinya keuntungan menghadapi serangan cepat Liang Yue. Lagi pula, tinggi Liang Yue hanya separuh dari tubuh Bangki. Pertarungan jarak dekat ini terasa seperti seekor monyet raksasa tengah mencakar-cakar tubuhnya dengan liar. Monyet itu sangat kuat, dan cakarnya bisa membunuhnya kapan saja. Manusia ini benar-benar mengerikan. Pikiran itu melintas di benak Bangki, tapi saat itu juga alat komunikasinya tiba-tiba berderit dengan suara jeritan panik. "Tolong, cepat bantu, Yang Mulia Kaisar. Kaisar telah dibunuh." Mendengar kabar itu, bahkan dengan keteguhan baja, pikiran Bangki mendadak kosong. Dia adalah komandan pengawal kerajaan. Melindungi keluarga kekaisaran adalah tugas tertingginya. Namun sekarang, Kaisar sudah mati. Perempuan manusia yang tampak seperti boneka itu baru naik ke altar belum sampai 5 menit. Bagaimana mungkin pertempuran sudah berakhir? Bagaimana dengan armor penamat? Mengapa itu tidak berfungsi? Dia jelas sudah merasakan aura yang membuat orang gemetar ketakutan tadi. Pikiran Bangki benar-benar kosong. Dalam duel antara ahli, kehilangan fokus sesaat saja adalah hal yang fatal. Dan sesaat itu menjadi kesempatan Liang Yue. Hatinya yang goyah membuat genggaman pada senjata melemah. Liang Yue segera menyalurkan tenaga ke kedua lengannya, lalu mengayunkan dua palu tembaga dengan seluruh kekuatan. Klang! Sabit besar itu terlepas dari tangan Bangki, terlempar jauh. Liang Yue berteriak keras, mengayunkan palu ke arah tubuhnya. Bangki memang mengenakan baju zirah berat, tetapi palu tembaga adalah senjata penghancur zirah. Ia tak perlu menghantam kepala. Cukup mengenai tubuh, daging dan darah akan hancur, tulang akan remuk. Bangki akhirnya sadar dari keterkejutannya. Melihat palu tembaga menghantam ke arahnya, ia memaksa diri untuk melupakan segalanya. Dia tahu perempuan di depannya sangat kuat, bukan lawan yang bisa diremehkan. Ia pun melempar sabit dan rantainya, lalu mengangkat kedua lengannya yang berlapis pelindung tebal. Seperti penjaga gawang yang siap menahan bola, ia membuka tangan lebar-lebar dan menangkap dua palu itu secara langsung. Boom! Kedua palu tembaga tertangkap di tangannya. Liang Yue bisa mendengar jelas suara krak. Pelindung tangan Bangki dan tulang di dalamnya hancur. Darah hijau menetes deras dari telapak tangannya. Namun Liang Yue merasa palu di tangannya, seperti dijepit oleh sesuatu yang tak bisa dilepaskan lagi. Bangki menatap Liang Yue dengan mata yang membara. Ledakan meteor. Energi dahsyat meledak dari telapak tangannya, menyembur ke arah Liang Yue bagaikan bom nuklir yang mengerikan. Gelombang kejut besar melanda jalanan, menyapu beberapa blok sekaligus hingga hancur berantakan. Namun sesosok bayangan ramping seperti macan kumbang turun dengan ringan dari langit. Liang Yue mendarat dengan tenang, tanpa satu luka pun di tubuhnya. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Gumamnya dengan tatapan setajam pisau. "Tapi, karena aku sudah tahu kemampuanmu adalah ledakan jarak dekat, apa kau pikir aku tidak menyiapkan pertahanan?" Ia memang sempat berniat menukar luka dengan serangan, tapi hanya jika serangannya bisa membuat Bangki kehilangan kemampuan bertarung, barulah itu sepadan. Setelah berhenti sejenak, Liang Yue menatap kedua tangannya yang kini kosong. Palu tembaganya sudah direbut lawan dengan harga luka berat. Ia butuh senjata baru. Bertarung tangan kosong jelas bukan pilihan, karena jika terjadi kontak langsung, ledakan meteor Bangki dapat tersalur melalui tubuh dan efeknya akan fatal. Liang Yue membuka kembali kotak senjatanya. Kali ini, ia mengambil sebuah busur lipat pendek. Senjata api bukan pilihannya. Bagi seorang petarung bertipe penguat sepertinya, hanya senjata jarak dekat yang bisa menyalurkan kekuatannya secara maksimal. Busur kecil itu tampak rumit dan indah, terbuat dari logam yi sebagai bahan utama. Hanya untuk menarik talinya saja sudah memerlukan kekuatan luar biasa, setara dengan 10 orang dewasa. Setelah dimodifikasi oleh lukeran, daya hancurnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Busur majemuk itu benar-benar layak disebut puncak dari semua senjata jarak dekat. Liang Yue mengangkat busur itu, lalu mengambil satu kantong kecil berisi 10 anak panah dari kotak senjatanya.
Dia dengan cepat menarik busur dan memasang anak panah. Tenaga dahsyat berkumpul di busur komposit. Dan anak panah pendek itu, kekuatan mengerikan berubah menjadi badai yang bergemuruh di sekelilingnya. Krak, krak. Tali busur ditarik tegang dengan cepat. Ditarik sampai membentuk bulan purnama. Keunggulan terbesar busur komposit adalah mampu menghasilkan daya bunuh terbesar dengan tenaga paling kecil. Namun untuk menyesuaikan dengan kekuatan tubuh Liang Yue, Lu Keran telah melakukan modifikasi khusus. Tidak berlebih jika dikatakan, ketika Liang Yue menarik busur ini sekuat tenaga, anak panah yang terbuat dari logam Yi, yang amat mahal itu sanggup menembus pelat baja setebal 30 meter. Itu hanya dari sisi kekuatan. Jika memperhitungkan Kui, satu anak panah yang ditembakkan sampai merobek benteng tingkat ibu kota, suatu wilayah bukanlah hal yang mustahil. Bang Qi merasakan kesiapan tembakan lawan dan tak bisa menahan sakit kepala. Senjata yang dibawanya tidak sebanyak milik lawan. Lagi pula, seperti Liang Yue yang serba bisa, menjadi master senjata serbaguna sangatlah langka. Setelah melepaskan crossbow rantai yang dibawanya, di tubuhnya tinggal hanya tombak militer yang dapat digunakan selain baju zirah perang yang tingkatnya tidak kalah dari baju perak. Tetapi ia merasa mengandalkan kekuatan baju zirah untuk menahan anak panah lawan adalah tindakan yang sangat bodoh. Maka Bang Qi tetap mencabut belati pendek dari pinggangnya. Disebut belati pendek, namun panjang belati itu masih jauh melebihi lengan Liang Yue. Pada saat ini Liang Yue sudah berada dalam keadaan persatuan langit dan manusia. Indranya terhadap segala sesuatu di sekelilingnya menjadi sangat halus. Perubahan sekecil apapun tidak dapat lepas dari penglihatannya. Di dalam hatinya tidak ada rasa takut, sehingga saat melancarkan serangan ia tidak akan gemetar karena gangguan emosi. Selain itu, pada saat ini keadaan perang kekaisaran Wuluan berpihak kepada mereka. Krak, krak. Busur komposit meregang sampai batasnya. Sikap menarik busur Liang Yue sangat anggun. Kaki dibuka selebar bahu, lengan tegang, namun tidak kaku. Setelah mengunci mata Bang Qi, Liang Yue langsung melepaskan tembakan. Dum! Suara menerobos udara seperti meriam besar meletus, bergemuruh bagai kilat, anak panah berkecepatan tinggi. Itu membuat udara di sekitarnya kosong, membentuk kolom silinder hampa. Anak panah itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga baik Liang Yue maupun Bang Qi dengan mata telanjang hampir tidak bisa melihat lintasannya. Dan sebagai seorang pendekar tingkat atas, mereka hanya bisa mengandalkan perasaan dan sedikit bayangan sisa untuk menangkap arahnya dan jalurnya. Bang Qi memegang belati pendek di tangan kanan, menahan diri di depan tubuhnya, menghadapi serangan ini sebisa mungkin tenang. Dalam sekejap genting, lengan besar itu berputar dan ia mengayunkan belati. Krak! Mata belati pendek itu, entah bagaimana, tepat membentur ujung anak panah, menimbulkan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Dari segi kekuatan, sebenarnya Bang Qi masih sedikit lebih unggul dibanding Liang Yue. Meski saat bersentuhan ia merasakan tekanan dari busur komposit super itu, Bang Qi tetap mampu menahan. Namun ujung anak panah yang sangat tajam itu menghantam permukaan bilah. Suara krak 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 terus terdengar, seperti tikus menggerogoti kaki meja. Jantung Bang Qi mendadak tergetar. Timbul perasaan sangat buruk. Semuanya terjadi begitu cepat. Ia sedang berusaha menangkis agar anak panah terpental. Tetapi krek. Suara patah yang tajam. Belatinya patah. Terbelah di bagian tengah, serpihan beterbangan. Pupil Bang Qi menyempit cepat. Susah percaya apa yang dilihatnya. Anak panah kecil itu, bagi manusia biasa hanyalah panah pendek. Apalagi bagi Bang Qi yang bertubuh besar, secara kasar panjangnya seperti jari. Namun sebatang anak panah sekecil itu mampu mematahkan belatinya. Ia tidak tahu bahwa senjata Liang Yue adalah salah satu koleksi terselenggara paling lengkap dan juga senjata dingin buatan Lu Keran yang paling diperhatikan. Setiap buah senjata dibuat dari logam Yi model terbaru. Setelah berpadu dengan teknologi mekanik terang, ketika dunia belum mengetahuinya, hampir tidak ada bahan yang mampu melampaui kekuatan dan ketahanannya. 10 anak panah itu, semuanya adalah anak panah super yang sangat mahal dan sangat langka. Dalam benturan kali ini, karena salah menilai senjata lawan, belatinya langsung hancur. Meski anak panah sedikit berubah arah, itu tetap meluncur ke tubuhnya. Karena sangat terkejut, Bang Qi segera menghindar. Berkat sebagian besar daya anak panah telah dilucuti oleh belati. Walau mengenai di depan tubuhnya, ia masih sempat mengelak. Namun, Liang Yue seolah sudah memperhitungkan semuanya. Sudah menarik anak panah baru dan menembakkan lagi. Bukan satu, melainkan tembakan bertubi-tubi.
Busur komposit sangat meringankan tekanan saat menyiapkan anak panah, sehingga bisa cepat menembakkan berturut-turut. Liang Yue tak pelit, sekali hembus ia menembakkan 5 anak panah. Bang Qi kini kehilangan senjata, hanya bisa menghindar dalam keadaan canggung. Hoh! Ia mengeluarkan erangan dari mulut, kedua kakinya mengencang, lalu melepaskan ledakan kekuatan besar yang menghasilkan kecepatan gerak yang sangat tinggi. Kekuatan anak panah terlalu dahsyat, ia tidak berani lagi bertarung frontal, hanya bisa menghindar atau menangkis sisi anak panah dengan telapak tangan. Namun meski demikian, dengan 5 anak panah yang ditembakkan berturut-turut, sangat sulit baginya untuk menghindar semua. Satu anak panah kecil menancap dalam di bahunya, dengan mudah menembus baju zirahnya, lalu menancap ke dagingnya. Meskipun kecil, anak panah itu dibekali Qi Liang Yue seperti bom duri beracun, langsung meremukkan setengah bahunya. Bang Qi mengeluarkan dengusan tertahan, memegangi bahunya yang sakit sambil mundur, lalu menyuntikkan obat untuk dirinya sendiri. Liang Yue tak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Kali ini senjatanya berubah. Ia mengganti menjadi cambuk 9 ruas. Melawan binatang buas seperti ini, senjata lunak memang lebih cocok. Dalam adu kasar, Liang Yue tidak unggul. Ia mendekat tanpa memberi Bang Qi kesempatan pulih. Langsung melakukan pengejaran dan pukulan bertubi-tubi. Cambuk 9 ruas itu membuat jarak antara keduanya membentang. Penggunaan ledakan meteor juga harus tepat pada waktunya. Namun cambuk 9 ruas itu seperti ular berbisa yang licik. Tingkat kesulitannya jauh lebih rumit dibanding crossbow rantai miliknya. Lizardman berkekuatan besar tampaknya bukan ahli dalam mempelajari variasi senjata. Mereka lebih mengutamakan benturan kekuatan kasar. Itu bukanlah kesalahan. Hanya saja ketika kekuatan keduanya tidak terpaut jauh, perbedaan teknik menjadi sangat jelas. Liang Yue masih menggunakan gaya jurus Bagua yang menggerakkan tubuh, berputar cepat mengelilingi Bang Qi, lalu menyerang dengan cambuk 9 ruas secara tak terduga. Serangan itu sangat aneh, lincah, dan berubah-ubah. Benar-benar sulit diprediksi lintasannya. Tak lama, tubuh Bang Qi kembali dipenuhi belasan luka. Rasa sakit di bahu kiri belum benar-benar hilang, dan kekhawatiran tentang kematian sang kaisar membuat hatinya gelisah. Tidak boleh terus seperti ini. Bahkan kalau Yang Mulia tewas di medan perang, Panglima Agung masih hidup. Aku tidak boleh kehilangan harapan. Aku harus segera menyingkirkan wanita ini, lalu memulai serangan balasan. Bang Qi menyadari bahwa dalam hal kelincahan dan kemampuan menggunakan senjata, dirinya masih jauh di bawah wanita manusia mungil itu. Namun keunggulannya terletak pada tubuh yang besar dan kekuatan yang luar biasa. Dalam hati Bang Qi, amarah dan tekad memuncak. Shu! Dari arah belakang, cambuk 9 ruas kembali meluncur menyerangnya. Ia segera berbalik dengan cepat. Liang Yue mengira bahwa pria itu bermaksud menghindari serangan cambuk tersebut, lalu mencari celah untuk melakukan serangan balasan. Namun ia keliru. Bang Qi berputar, sama sekali tidak menghiraukan ujung cambuk yang menancap ke tubuhnya, lalu mengikuti arah cambuk itu untuk mengunci posisi Liang Yue. Ia membiarkan senjata itu menembus rongga dadanya, kemudian merentangkan kedua tangan besarnya dan menerjang ke arah Liang Yue. Puk! Ujung cambuk 9 ruas menembus tubuh Bang Qi, namun ia telah bersiap sebelumnya. Dengan kekuatan ototnya, ia menjepit cambuk itu dengan keras, mencegahnya menusuk lebih dalam. Seperti menara baja hidup, Bang Qi menerkam Liang Yue. Kini, wanita itu hanya punya 2 pilihan, membuang senjata dan menghindar, atau terus bertarung jarak dekat, namun senjata di dalam wadahnya hampir semuanya sudah digunakan. Kini, ia hanya tersisa cambuk 9 ruas itu, dan 1 pedang panjang naga menggema. Jika kehilangan senjata, maka dalam pertarungan melawan Bang Qi, ia pasti akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Orang ini, Liang Yue tiba-tiba sadar. Lawan itu memang sengaja mengandalkan tubuh kuatnya untuk memaksa dirinya membuang senjata. Pertarungan tanpa senjata bukanlah sesuatu yang mungkin dimenangkannya. Menyadari hal itu, Liang Yue pun menatap tajam dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Energi dahsyat mengalir di sepanjang cambuk 9 ruas, menembus lebih dalam ke tubuh Bang Qi. Ujung cambuk yang telah tertanam di dada Bang Qi kini berputar dan menembus lebih dalam lagi. Darah mengalir dari mulut Bang Qi. Namun wajahnya tetap menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tak masalah, ujarnya datar. Cambukmu itu tipis dan panjang, seperti sehelai rambut. Meski menembus organ dalamku, tidak akan menimbulkan luka mematikan. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan menangkapmu, lalu menghancurkanmu.
Kedua tangannya yang besar seperti kurungan baja. Begitu ia berhasil menangkap Liang Yue, kekuatan murninya akan membuat wanita itu mustahil untuk melepaskan diri. Saat itu, ia akan mengaktifkan jurus pamungkasnya. Ledakan meteor menghancurkan Liang Yue dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa besar. Alis Liang Yue menegang tajam seperti bilah pedang. Pria itu jelas sedang bertaruh nyawa, mengandalkan kekuatan pertahanannya agar bisa membunuhnya sebelum tubuhnya sendiri hancur oleh cambuk 9 ruas. Namun Liang Yue bukanlah seseorang yang takut mati. Sebagai seorang pendekar, keberanian adalah sifat yang wajib dimiliki. Jika lawan berniat bertarung sampai mati, ia akan menyambutnya dengan cara yang sama. Liang Yue pun mengabaikan segala upaya untuk kabur, mengerahkan seluruh tenaganya, menyatu dengan cambuk 9 ruas di tangannya. Puk! Cambuk itu kembali menembus tubuh Bang Qi lebih dalam lagi. Darah segar mengalir dari mulutnya seperti air mancur, namun ekspresi di wajahnya justru semakin buas. Rasa sakit malah membangkitkan naluri membunuhnya. Keduanya kini sudah tak peduli pertahanan, hanya berniat satu hal, membunuh lawan. Tubuh mereka saling mendekat cepat. Liang Yue tak memedulikan kedua tangan besar Bang Qi yang menggapainya, sementara cambuk 9 ruas di tangannya terus menembus tubuh lawan, seperti seekor naga beracun. Bang Qi menutup kedua telapak tangannya di udara, membentuk kurungan baja yang perlahan menjebak Liang Yue di dalamnya. Puk! Cambuk itu telah menembus lebih dari setengah tubuhnya, melewati otot dan tulang dada, langsung menuju organ dalamnya. Sementara itu, kedua tangan Bang Qi telah benar-benar menutup, menjebak Liang Yue dalam kurungan yang mustahil ditembus. Senyum miring muncul di wajah Bang Qi. Kau ingin mati bersamaku? Kau benar-benar terlalu naif. Ia mengaum keras, lalu mendadak melepaskan kekuatan terakhirnya. Ledakan galaksi. Pada saat itu, Bang Qi melepaskan serangan terkuat sepanjang hidupnya. Dalam kondisi di ambang maut, ia berhasil menembus batas dirinya. Serangan itu jauh melampaui semua pertarungan sebelumnya. Cahaya putih pekat menyala di telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu membuat udara di sekitarnya bergetar seperti menahan kehadiran sang dewa kematian. Ia menahan ledakan itu di dalam genggaman, tidak membiarkan sedikit pun kekuatan meluap keluar. Meskipun kedua tangannya harus hancur, ia tetap berniat menggunakan serangan itu untuk membunuh wanita di depannya. Suara ledakan tertahan rapat di dalam ruang terbatas. Energi besar itu memusat pada satu titik. Wah! Di saat bersamaan, cambuk 9 ruas, Liang Yue berputar cepat di dalam tubuh Bang Qi. Ujungnya seperti ular berbisa yang langsung menusuk ke jantung lawan. Puch! Jantung besar Bang Qi tertembus cambuk. Puhah! Semburan darah besar keluar dari mulutnya. Rasa sakit menusuk jantung, membuatnya sadar apa yang baru terjadi. Namun bagi ras kadal manusia yang memiliki daya hidup kuat seperti dirinya, luka itu belum mematikan. Kadal manusia memang terkenal memiliki daya tahan luar biasa. Terlebih Bang Qi adalah mutan tipe penguat kelas tank hitam. Kecuali jantungnya dihancurkan sepenuhnya, ia tidak akan mati. Namun luka ini tetap memengaruhi kemampuan tubuhnya secara besar-besaran. Ia yakin wanita di dalam genggamannya sudah mati, bahkan kemungkinan besar hancur menjadi abu oleh energi serangannya. Namun sesaat kemudian, keyakinan itu berubah menjadi kengerian dan kebingungan, karena cambuk 9 ruas itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa, menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Jantung besar itu hancur seketika, seperti semangka yang dihantam palu. Bagaimana mungkin? Bang Qi menatap tak percaya. Ia perlahan membuka kedua tangannya, dan pemandangan yang diharapkannya, tubuh Liang Yue menjadi abu. Tidak terjadi. Liang Yue berdiri di depannya, berbalut baju zirah hitam legam, menatap dingin ke arahnya. Baju perang Dewa Iblis, milik semua pejuang. Tubuh besar Bang Qi ambruk ke tanah dengan dentuman keras, membawa serta perasaan tak rela yang mendalam. Namun begitulah kerasnya kenyataan. Dalam pertempuran antar mutan penguat, tidak ada jalan mundur selain kematian. Liang Yue mengangkat tangannya, menarik keluar cambuk 9 ruas dari tubuh Bang Qi. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke depan dan mengambil inti kekuatan mutan dari tengkorak lawannya. Menatap lawan tangguh yang kini gugur, meski berasal dari ras berbeda, Liang Yue tetap memberinya penghormatan seorang pejuang sejati. Pertarungan ini dimenangkan karena aku unggul dalam persenjataan. Jika tidak, mungkin kita berdua akan mati bersama. Mereka berjuang untuk tuannya masing-masing. Tak perlu ada kata lebih. Liang Yue kemudian memanggul tubuh raksasa itu di bahunya. Musuh sekelas Epsilon tak boleh dibiarkan begitu saja setelah mati.
Tubuh mereka adalah sumber daya strategis yang sangat berharga. Bisa digunakan untuk penelitian atau dimanfaatkan oleh Zhou Ke dan Deng Xiantong di laboratorium bioteknologi untuk eksperimen peningkatan manusia. Dengan demikian, pertempuran para mutan di permukaan tanah benar-benar berakhir. Kehancuran Kekaisaran Wuluan telah menjadi takdir yang tak terelakkan. Di mana-mana, api perang berkobar dan pasukan gabungan Huaxu melancarkan penyisiran habis-habisan terhadap sisa-sisa kadal manusia yang masih hidup. Perang di permukaan bumi telah memasuki akhir. Kekuatan perlawanan hampir runtuh. Hampir semua makhluk tingkat Epsilon dari Kekaisaran Wuluan tewas. Meskipun yang tersisa masih ada beberapa ratus ribu prajurit serta 20 juta penduduk, namun di hadapan pasukan mekanis mereka dan aliansi makhluk bangsa Huaxu, mereka lemah bagai serangga. Sorak-sorai perang mengguncang langit. Kobaran api menjulang tinggi. Bahkan jika dilihat dari atas langit, akan tampak tempat demi tempat yang terbakar. Terdengar pula erangan duka yang samar. Zheng Lo kini kurus kering, tubuhnya seperti kerangka. Penampilannya sangat menakutkan. Untuk membunuh Zhang Yi, ia telah menghabiskan segalanya. Namun itu hanya menguras seluruh tenaga tubuhnya. Masalahnya adalah sekarang ia masih harus menghadapi Zhang Yi yang berada dalam puncak kekuatannya. Indeks kemampuan luar biasa, 40.000 poin, setingkat uskup hitam. Mengenakan zirah setan itugal, memegang senjata biotik yang dibangun berdasarkan sosok ksatria hijau baus, dengan indeks kemampuan luar biasa 23.000 poin. Kekuatan tempur gabungan Zhang Yi saat ini setidaknya telah mencapai tingkat 45.000 poin. Paman Zheng Lo, istana diserang musuh. Kota kerajaan telah ditembus. Cepat datang menyelamatkan. Yang Mulia Panglima, 5 jenderal berzirah perak di kota timur, kota barat, dan kota selatan tewas. Kami hampir tidak sanggup bertahan. Berita buruk datang silih berganti, menekan dada Zheng Lo hingga terasa sangat berat. Pertarungan antara dia dan Zhang Yi sendiri sudah menguras seluruh tenaga mereka. Namun yang tak terduga adalah bahkan pasukan yang menguasai medan pertempuran di bawah sana justru dipermainkan oleh musuh. Semua ini terlalu tak masuk akal, hingga Zheng Lo merasa seperti sedang bermimpi buruk. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa kalian bisa berkembang sejauh ini dalam waktu yang begitu singkat? Tanyanya. Tatapan kosong pada kepala Zheng Lo, yang bagai tengkorak itu. 2 rongga mata yang dalam, penuh kebingungan dan ketidaksukaan. Lebih dari itu, ada rasa tidak rela. Zhang Yi sedikit mengerutkan alis. Apakah ini aneh? Jangan lupa, kita, manusia generasi ke-6, masih tokoh utama zaman ini. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam keras di dada Zheng Lo. Tokoh utama zaman. Anak takdir. Betul, memang seperti itulah adanya. Mereka Kekaisaran Wuluan telah melupakan hal ini, dan karena itu menerima nasib kekalahan. Setiap generasi manusia diciptakan oleh pencipta, masing-masing memikul tugasnya sendiri. Selain generasi pertama yang merupakan produk cacat, lalu dihapus oleh banjir besar, setiap generasi setelahnya, pada akhir zamannya, akan melahirkan individu yang sangat kuat. Generasi kedua, Yihen. Generasi ketiga, Deluk. Generasi keempat, Yakren. Generasi kelima, Yihuan. Semua demikian. Hanya generasi ke-6, meskipun akan menghadapi kiamat dunia, tetap tampak lemah tak berdaya. Hal ini membuat orang-orang Kekaisaran Wuluan meremehkan mereka, mengira mereka seperti produk gagalnya generasi pertama, sehingga pencipta pasti akan menghapus mereka juga. Namun kenyataannya tampaknya bukan seperti itu. Kecepatan kemajuan mereka jauh lebih cepat dari perkiraan. Itu adalah sebuah kecepatan yang akan membuat generasi manusia lain tercengang. Dalam hanya 1 juta tahun waktu, mereka menyelesaikan evolusi alami yang biasanya membutuhkan ratusan juta tahun. Generasi ke-6 manusia, meski menghadapi datangnya hari kiamat, ternyata masih mendapat perhatian. Belas kasih pencipta terhadap mereka belum lenyap. Kami salah memahami kehendak pencipta. Apakah itu sebab kami binasa? Zheng Lo menatap langit dan menghembuskan desahan putus asa. Mendengar kata-kata itu, Zhang Yi tak dapat menahan dahi berkerut lalu bertanya, "Maksudmu apa dengan ucapanmu itu?" Zheng Lo menatap Zhang Yi.
Mungkin karena marah dan putus asa yang berlebihan, ia justru tampak tenang. Jika memang takdir demikian, jika mereka melawan kehendak pencipta, maka hasil hari ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Manusia generasi keberapapun, lemah tak berdaya ketika akhir dunia datang. Kami mengira itu artinya pencipta ingin memusnahkan kalian dan menciptakan satu ras baru yang lebih sempurna. Jadi kami muncul di permukaan planet ini dengan tujuan menurut kehendak pencipta, memusnahkan manusia lama untuk memberi tempat bagi manusia baru, dengan harapan mendapat belas kasih pencipta, hidup lebih lama. Tapi, ia terdiam sejenak, suaranya penuh keputusasaan, sepertinya kami salah menilai. Mungkin zaman glasial yang menutupi seluruh dunia itu bukan hukuman dari pencipta kepada kalian, melainkan sesuatu yang mendorong kalian berevolusi dengan cepat. Dalam benak Zhang Yi, muncul suatu perasaan aneh. Sejarah yang Zheng Lou ketahui lebih panjang darinya. Bagaimanapun, suku Wuluan memiliki sejarah yang sangat panjang. Ucapan itu menumbuhkan sebuah pemikiran baru pada Zhang Yi. Jika pencipta bukan ingin memusnahkan generasi ini, melainkan mendorong mereka berevolusi, lalu tujuannya untuk apa? Tiba-tiba, alur pikirannya mulai menjadi jelas. Evolusi adalah untuk menciptakan individu yang lebih kuat, lalu melawan suatu keberadaan. Bangsa Dewa Deluke, apakah mereka hendak bangkit kembali? Zhang Yi samar-samar merasa telah menguasai kebenaran tentang kiamat, namun itu masih sebatas dugaan. Ia perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Zhang Yi mengangkat tombaknya. Sekarang membahas semua ini sudah tidak ada gunanya lagi, bukan? Zheng Lou, dendam kita hari ini seharusnya sampai pada akhirnya. Biarkan aku mengantarkanmu ke jalan itu. Tiba-tiba Zheng Lou menertawakan dingin. Berangkat bersama? Zhang Yi menolak dengan gelengan kepala. Tidak, hanya kamu. Tidak, hanya kalian. Zheng Lou membuka mulut dan mengaum. Kau benar-benar terlalu naif. Kekaisaran Wuluan bertahan selama jutaan tahun, tidak mungkin tak siap menghadapi invasi. Ia menggunakan haknya dan langsung memberi perintah kepada Si Yi. Berdasarkan nama leluhur, aku memerintahkanmu, Kaisar Wuluan Si Yi. Segera aktifkan sistem penghancur diri. Biarkan para penjajah terkutuk ini mengubur seluruh kekaisaran Wuluan bersama mereka. Zheng Lou menatap Zhang Yi dengan senyum gila di wajahnya. Hahaha. Kau benar-benar pikir yang menang akan jadi kalian. Pasukan-pasukan ini mungkin adalah seluruh kekuatan negeri kalian. Jika kubiarkan mereka tetap di sini, maka negaramu juga akan musnah. Ia mengusap noda darah di sudut bibirnya dan menatap Zhang Yi dengan pandangan yang seolah ingin menyeret musuh ke neraka. Cukup bunuh kau, maka segalanya berakhir. Kami kalah, tapi kalian pun tak akan menjadi pemenang. Zhang Yi memandangnya tenang. Oh, lalu bagaimana? Zhang Yi tetap tenang. Setelah Zheng Lou menyelesaikan seruan untuk mengaktifkan sistem penghancur, ia menantikan dengan gembira melihat wajah Zhang Yi yang akan terdistorsi menjadi kegilaan. Saat itu, ia bisa mencari celah Zhang Yi dan membunuhnya. Namun semua bayangan itu tidak terjadi. Ketidakpedulian Zhang Yi membuatnya sangat kecewa. Kau tak peduli orang-orang yang kau bawa akan mati? Tanyanya dengan dingin. Tentu peduli, jawab Zhang Yi dengan senyum tipis. Hanya saja, apa alasanmu berpikir semua milik Kekaisaran Wuluan masih ada dalam kendalimu? Zheng Lou tidak segera mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Zhang Yi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, ledakan besar yang ia bayangkan tetap tidak juga terjadi. Saat itulah, kegelisahan mulai merayap di dalam dirinya. Si Yi, apa yang sedang kau lakukan? Aku memerintahkanmu untuk segera meledakkan seluruh Kekaisaran Wulan. Apa kau ingin mengkhianati kehendak para leluhur kita? Namun tak peduli seberapa keras ia berteriak, tidak ada suara apapun yang menjawab dari saluran komunikasi. Zhang Yi menatapnya dari kejauhan. Jangan repot-repot, aku sudah tahu sistem penghancuran diri yang kalian banggakan itu. Mungkin seluruh sistem Kekaisaran Wulan kini sudah berada dalam kendaliku.
Demi pertempuran ini, kami telah melakukan simulasi dengan otak manusia dan komputer super sebanyak tidak kurang dari 2 miliar kali, mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Tapi kecuali Kekaisaran Wulan, tiba-tiba berubah menjadi peradaban dewa yang mampu menghancurkan seluruh kekuatan dunia dengan mutlak. Maka dalam perang ini, kalian pasti kalah tanpa keraguan. Zhang Yi memutar pedang iblis di tangannya dengan cepat. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir. Ia mengayunkan pedang iblis itu di depan dirinya. Tak ada riak energi yang terlihat, hanya saja ruang di sekitar tubuh Zheng Lo, ruang tempat ia berdiri, terbelah oleh senar dimensi. Puk! Suara tumpul terdengar dari tubuh Zheng Lo, seperti seseorang sedang mengiris kulit sapi tua yang tebal dengan pisau tumpul. Tubuh Zheng Lo dipenuhi luka goresan panjang. Darahnya telah lama mengering, dagingnya mengerut, yang tersisa hanya kulit membalut tulang. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, yang membuatnya memiliki daya hidup melampaui manusia biasa, mustahil ia masih bisa bertahan hidup. Senar dimensi adalah serangan yang tak bisa dipecahkan. Tak bisa ditahan, hanya bisa dilawan dengan kekuatan murni yang luar biasa. Namun, untuk itu, seseorang harus selalu memelihara pelindung energi yang kuat di seluruh tubuh setiap saat. Dan jelas, Zheng Lo kini tak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ia sadar, semuanya sudah berakhir. Tak kusangka, Kekaisaran Wulan akan hancur di tanganku sendiri. Zheng Lo tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi keputusasaan dan kepahitan. Dari matanya, mengalir 2 aliran air mata berwarna hijau darah. Tak peduli bagaimana hasil perang hari ini, Kekaisaran Wulan pasti akan binasa sepenuhnya. Bahkan jika ia berhasil mengalahkan Zhang Yi, peradaban ini tetap tak akan mampu bertahan menghadapi bencana akhir zaman yang akan datang. Paling-paling, hanya dirinya sendiri yang mungkin bisa terus hidup. Jika negara dan peradaban telah sirna, aku pun tak ingin hidup sendirian. Kaos, kau pantas membuatku mengingat namamu. Hari ini, aku, Zheng Lo, akan binasa bersamamu. Boom! Dari permukaan tubuh Zheng Lo, muncul api hijau kebiruan yang menyalak, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan terbakar dengan hebat. Zhang Yi tahu betul apa yang sedang dilakukan lawannya. Itu adalah wujud seseorang yang telah kehilangan segalanya, tak ingin hidup lagi, dan memilih membakar seluruh kehidupannya untuk bertarung sampai akhir. Kemarahan tidak akan membuatmu menjadi lebih kuat. Zhang Yi tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, hanya menggenggam erat pedang iblisnya. Kristal energi merah di pedang itu terbakar menyala, mencapai kondisi tempur terbaiknya. Wush! Rantai pengikat dunia muncul dari kehampaan. Kemampuan sistem aturan mulai berubah mengikuti perubahan pada Zheng Lo. Semua rantai itu berubah menjadi hijau kelam, terlihat mengerikan. Asal rantai itu tidak mengikatku, semuanya baik-baik saja. Zhang Yi tahu kemampuan rantai tersebut. Begitu disentuh, rantai itu akan segera menyerap energi kehidupan dari tubuh musuh, bahkan dapat menembus ruang untuk menyerang dari jarak jauh. Namun, Zhang Yi saat ini bukan lagi sosok lemah dalam pertempuran laut langit yang pertama dulu. Ayo datang. Arus kegelapan dunia bawah. Zhang Yi berbisik pelan, lalu mengayunkan pedang iblisnya dengan keras. Di belakangnya, sebuah lubang hitam raksasa muncul, memuntahkan energi seperti arus pasang gelap yang dahsyat. Arus kegelapan itu melilit di lengannya, mengalir di sepanjang bilah pedang, dan ketika pedang itu diayunkan, terbentuklah sebuah galaksi hitam raksasa yang menggelegar di langit. Huuuush! Angin badai menggulung, aliran gelap itu berputar di bawah kendali pikiran Zhang Yi, melengkung seperti sungai kuning yang berliku 9 kali, menyapu Zheng Lo dengan kekuatan menghancurkan. Sekali saja bersentuhan, akan langsung memicu efek pemusnahan materi dan antimateri yang menimbulkan ledakan jauh lebih dahsyat daripada kematian cinta dewa. Zheng Lo terkekeh aneh. Rantai-rantai di belakangnya bergetar rapat seperti sepasang sayap kupu-kupu raksasa yang terbuka lebar. Boom! Kecepatan tubuhnya meningkat sampai batas tertinggi. Kedua tangannya memadatkan energi hitam takdir langit palsu dan menembakkannya ke depan. Energi takdir langit palsu dan arus kegelapan dunia bawah saling bertabrakan. Dua kekuatan besar antara materi dan antimateri menimbulkan badai energi yang mengerikan.
Namun Zheng Lo sudah kehilangan kewarasan. Ia tak menunggu badai itu mereda. Langsung menerobosnya dengan tangan kosong, menerjang ke arah Zhang Yi. Ha 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 ha. Tawanya menyeramkan, pikirannya telah kehilangan kendali atas tubuhnya, membuatnya bergerak lebih cepat lagi. Namun Zhang Yi tetap tenang. Bentuk pertarungan yang liar semacam itu memang tampak mengerikan. Tapi tanpa akal sehat, kekalahan hanyalah masalah waktu. Dalam sekejap, Zhang Yi mengaktifkan seluruh kemampuannya. Rawa waktu, efek perlambatan, ruang 3 km dimulai. Percepatan ruang 1000 kali lipat, tingkatkan kecepatan reaksiku. Penyatuan dua dunia, bentukkan perisai tempur di tubuhku. Jarum detik waktu, prediksi masa depan. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Zhang Yi sepanjang hidupnya. Karena itu, ia tidak menyisakan sedikit pun kelengahan. Seluruh kekuatannya diangkat hingga ke puncak tertinggi. Tanpa terikat oleh rantai ruang, Zhang Yi bisa berpindah dengan jauh lebih bebas. Meskipun rantai-rantai hijau tua itu mengejar seperti sekawanan ular berbisa, ia selalu berhasil menjaga jarak tepat waktu. Dan saat jarak terbuka, giliran arus kegelapan dunia bawah yang menggempur dengan kegilaan tak terbendung. Takdir langit palsu. Serangan energi Zheng Lo meledak tanpa peduli nyawa, bertarung hidup mati, meluapkan keputusasaan atas kehancuran bangsa dan rasnya. Namun kini, tubuhnya sudah terlalu lemah. Bahkan menghadapi Zhang Yi, yang kekuatannya lebih rendah dari dirinya dulu, ia tak lagi mampu memberikan perlawanan efektif. Pertempuran mereka berlangsung berkali-kali, dan Zhang Yi meninggalkan luka demi luka kecil di tubuh Zheng Lo. Tidak fatal, namun mematikan perlahan. Senar dimensi dan penyatuan dua dunia adalah kemampuan serangan instan yang tak bisa dihindari. Luka-luka itu mungkin ringan, tapi bagi Zheng Lo yang sudah diambang kematian, efeknya seperti tetesan air yang menembus batu. Perlahan tapi pasti, mengikis habis seluruh kehidupannya. Sementara bagi Zheng Lo, mengenai tubuh Zhang Yi nyaris mustahil. Pertahanan Zhang Yi terlalu kuat. Bahkan tubuh yang ia gunakan, tubuh milik Ling, adalah senjata dingin yang hampir mustahil dihancurkan. Senjata langka dari klan Qimen, tombak perunggu bertanduk tunggal. Zhang Yi bersyukur karena Ling sedang dalam mode siaga saat ini. Kalau tidak, begitu ia tahu tubuhnya digunakan seperti ini, ia pasti akan memukulnya sampai mati. Bahkan entitas tertinggi di alam ether pun tidak akan bisa menerima perlakuan semacam itu. Namun di saat hidup dan mati, tidak ada lagi waktu untuk memikirkan hal lain. Pertarungan antara Zhang Yi dan Zheng Lo begitu mengerikan. Gelombang energi yang mereka lepaskan membuat langit berubah warna, sementara badai berputar di sekeliling mereka. Namun, pertahanan Zhang Yi benar-benar sempurna. Meskipun energi Ling telah habis, ia tetap menjadi senjata yang tangguh di tangan Zhang Yi. Dibandingkan dengan Zheng Lo yang telah kehilangan semangat hidup dan tubuhnya terkuras hingga kering, kondisi Zhang Yi jauh lebih baik. Zheng Lo berusaha mati-matian menyerang, tetapi tak peduli seberapa keras ia mencoba, serangannya tetap tak mampu menembus pertahanan Zhang Yi. Sudah saatnya mengantarmu ke jalan terakhir. Setelah memastikan bahwa tujuan Zheng Lo hanyalah membunuh dirinya, Zhang Yi akhirnya benar-benar tenang. Ia tahu Zheng Lo tidak akan gila hingga menyerang orang lain atau menunggangi pasukan menuju Huaxu untuk menghancurkan negeri mereka. Dalam keputusasaan total, Zheng Lo telah menjadikan Zhang Yi sebagai sumber bencana terakhir yang harus ia musnahkan sebelum mati. Dan itulah tepatnya situasi yang diinginkan Zhang Yi. Ia mengangkat tangan kirinya, dan deretan gerbang dimensi terbuka di udara. Wuliang Xiaguan. Gerbang-gerbang dimensi itu dengan cepat saling menyambung, membentuk jaringan yang berpusat pada Zhang Yi. Dalam radius sekitar 4 km, ia dapat membuka pintu dimanapun sesukanya. Gerbang-gerbang itu pun membentuk suatu ruang tertutup. Zheng Lo merasakan perubahan ruang di sekelilingnya, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu pintu-pintu Zhang Yi tidak bisa menahannya. Ia membuka mulut lebarnya, lalu menembakkan bola energi hitam yang sederhana, namun mematikan ke arah tubuh Zhang Yi. Namun, Zhang Yi bergerak cepat. Tubuhnya masuk ke dalam salah satu gerbang dimensi, lalu dalam sekejap muncul di belakang Zheng Lo. 3.000 gerbang dimensi telah dibuka.
Setiap gerbang terhubung ke ruang dimensi lain, membuat Zhang Yi dapat dengan bebas memasuki dimensi tersebut dan muncul dari gerbang manapun yang ia kehendaki. Boom! Serangan Zheng Lo menghantam salah satu gerbang dimensi. Namun pintu itu hanya berguncang sedikit dan tidak hancur. Zheng Lo terkejut. Meskipun dirinya kini terluka parah dan berada di ambang kematian, ia tetaplah seorang makhluk setingkat kesatria. Namun, gerbang dimensi sekuat itu, yang bahkan berada di tingkat uskup hitam, mampu menahan kekuatannya? Itu mustahil. Zhang Yi menyaksikan seluruh proses itu dengan jelas. Di balik gerbang dimensi, berdiri sebuah piramida setinggi belasan meter di atas tanah kosong yang sunyi. Menyebutnya piramida mungkin tidak tepat, karena sebenarnya bangunan itu hanyalah menara yang disusun dari pilar-pilar perunggu silindris. Tak ada bahan perekat buatan, hanya tumpukan sederhana dengan sedikit tambahan perangkat mekanik di bagian tengahnya. Material itu tampak sangat familiar. Itu adalah perunggu yang berasal dari mata iblis, tempat Mammon disegel. Saat Zhang Yi memasuki mata iblis dahulu, ia tak melewatkan satupun benda yang bisa ia bawa. Dan sebagian dari pilar perunggu, yang bahkan para uskup hitam tak mampu guncangkan, telah ia ambil keluar dari sana. Meski jumlahnya sedikit, ia kemudian meminta Lukeran untuk meneliti bahan itu. Hasilnya, material itu bukan bahan ideal untuk membuat senjata, melainkan benda penyegel murni dengan kemampuan luar biasa dalam menyerap energi. Energi yang ditembakkan Zheng Lo ke ruang dimensi hampir seluruhnya terserap oleh material itu. Karena itulah Zhang Yi berani dengan bebas membuka 3.000 gerbang dimensi di hadapan Zheng Lo. Ayo, bertarunglah sepuasmu. Zhang Yi mengayunkan pedang iblisnya. Energi materi gelap yang mengerikan menyebar dari kehampaan di belakangnya. Menyeruak seperti gelombang hitam pekat yang kental. Arus kegelapan itu berubah menjadi banjir besar pemangsa yang menggulung ke depan. Zheng Lo terus melawan, mencoba mengayunkan rantai pengikat dunia untuk menyerang Zhang Yi. Namun semua usahanya sia-sia. Sudah waktunya mengakhiri ini. Ketika piramida itu telah menyerap cukup banyak energi, Zhang Yi tiba-tiba menarik kembali seluruh gerbang dimensinya. Kresek, kresek. Sambungan pada armor mecha Dewa Iblis yang dikenakannya tertutup rapat, mengurung tubuh Zhang Yi seperti penjara baja yang kokoh. Itu bukanlah penyegelan, melainkan perlindungan total. Rasakanlah bagaimana rasanya dibinasakan oleh kekuatanmu sendiri. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya, dan sebuah bola hitam muncul di udara. Bola itu memancarkan kekuatan kehancuran tanpa batas. Kegelapan dan kekacauan berpadu menjadi satu. Seluruh energi yang dilepaskan selama pertempuran, baik milik Zhang Yi maupun Zheng Lo, semuanya dikumpulkan oleh piramida itu. Kini, kekuatan itu telah dipadatkan oleh Zhang Yi menjadi satu serangan paling mematikan. Biar aku yang mengantarmu, Zheng Lo. Itulah harga dari kesombonganmu dan kejahatanmu terhadap miliaran rakyat Huaxu. Dosa karena menistakan para dewa. Untuk kedua kalinya dalam pertempuran ini, Zhang Yi melepaskan kekuatan itu. Efek balik dari kemampuan tersebut memang sangat mengerikan, namun untungnya, pada penggunaan pertama yang menanggung dampaknya bukanlah dirinya, melainkan tubuh manusia Ling. Karena itulah ia masih mampu menggunakannya untuk kedua kalinya. Zheng Lo bukan pertama kalinya merasakan serangan ini, namun rasa panas yang membakar hingga nyaris mengubah tubuhnya menjadi abu, kali ini jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Sebab kini ia telah kehabisan tenaga dan tak lagi mampu menahan serangan dahsyat itu. Zheng Lo menatap ke langit, di mana sebuah matahari hitam raksasa bersinar menyilaukan. Energi mengerikan itu menyebar tanpa pandang arah. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Zheng Lo mengeluarkan raungan terakhir sebagai makhluk reptil, dan meski ia berusaha melawan, tubuhnya tetap mengering, menghilang, dan akhirnya berubah menjadi abu di bawah sinar kegelapan yang mutlak. Dewa Perang Kekaisaran Wulan, Panglima tertinggi 3 angkatan Zheng Lo, tewas dalam pertempuran. Setelah memastikan bahwa tanda-tanda kehidupan Zheng Lo benar-benar lenyap, Zhang Yi akhirnya menghembuskan napas panjang. Meskipun segalanya telah ia perhitungkan, pertempuran ini tetap membuatnya sangat berhati-hati. Kehidupan dan kekuatan Zheng Lo ternyata jauh lebih besar daripada yang ia perkirakan.
Namun untungnya, semuanya masih dalam batas yang bisa ia kendalikan. Pertarungan ini memang sulit, tapi akhirnya berhasil ia menangkan tanpa kesalahan sedikit pun. Segala sesuatu di langit perlahan sirna, meninggalkan hanya satu inti energi yang kuat dan pekat, melayang tenang di udara, sumber kekuatan tingkat tinggi. Hanya mata seorang orang asing yang bisa melihat energi itu, energi murni yang berasal dari ether, pembentuk seluruh dunia materi. Mata Zhang Yi berkilat tajam dengan cahaya antusias. Indeks kemampuan sebesar 52.000 titik. Itu adalah kekuatan setingkat ksatria. Jika ia dapat menyerapnya sepenuhnya, maka dalam waktu singkat, Zhang Yi akan menembus ke tingkat ksatria. Dan pada saat itu tiba, di dunia manusia, ia akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Bahkan menghadapi peradaban bawah tanah yang tidak terlalu kuat pun, ia bisa menyapu mereka dengan mudah. Zhang Yi segera mengaktifkan kemampuan perpindahan ruangnya untuk mendekat dan mengambil inti kekuatan itu. Namun tepat saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh manusia Ling, yang sudah kehilangan seluruh energinya dan tergenggam di tangan Zhang Yi, tiba-tiba membuka matanya. Tanpa peringatan, ia bergerak dan lebih cepat dari Zhang Yi langsung melompat ke dalam sumber energi raksasa itu. Tiba-tiba, tubuh manusia Ling yang tadinya sudah kehilangan seluruh energinya, malah aktif kembali dan langsung berpindah seketika ke dalam asal-usul kekuatan Zhenglou. Sebuah tornado raksasa keluar dari mulut Ling. Sejumlah besar esensi ether yang pekat mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Mata Ling berpendar cahaya perak. Tampak seolah ada kekuatan yang sedang bangkit kembali. Zhang Yi terkejut sebentar. Tentang tubuh manusia Ling, dia sama sekali tidak mengerti. Bahkan Lukiran pun saat ini sulit mempelajarinya secara tuntas. Itu adalah produk teknologi tertinggi yang diciptakan oleh peradaban paling maju di jagat raya. Namun Zhang Yi hanya terkejut sesaat, lalu segera bereaksi. Matanya sampai memerah karena marah. Kau tak punya etika bertarung. Sisakan sedikit untukku. Itu kan asal-usul Zhenglou. Kekuatan setingkat ksatria putih yang bisa membuatnya berkembang pesat, tetapi malah disikat begitu saja oleh tubuh manusia Ling. Zhang Yi segera melesat maju, mencoba merebut kembali esensi asal Zhenglou. Tetapi entah bagaimana, tubuh Ling seperti lubang tanpa dasar. Ketika Zhang Yi tiba di sekitarnya, sebagian besar esensi ether sudah diserap habis oleh Ling. Hanya menyisakan bagian yang sangat sedikit untuk Zhang Yi, membuatnya geram sampai gigi terasa gatal. Setelah menyerap energi itu, Ling kembali mendapatkan kesadaran, melayang tenang di udara dengan sikap seakan itu bukan urusannya sama sekali, bahkan tidak menoleh ke Zhang Yi. Zhang Yi menghembuskan napas berat karena marah, namun tetap mengumpulkan sisa esensi asal Zhenglou. Yang tersisa untuknya sekarang hanya kurang dari 30%. Dan dia masih harus, sesuai perjanjian, memberikan sebagian kecil kepada Houtu di distrik Shengjing. Melihat keadaan ini, capek-capek selama ini kerja keras untuk siapa sebenarnya? Haji Ling, kau brengsek. Zhang Yi sambil mengumpulkan esensi asal, menatap Ling dengan ganas. Namun Ling dengan sewajarnya berkata, "Aku sudah sangat membantumu. Apa salahnya aku mengambil sedikit energi ether?" Zhang Yi hanya terdiam. Dia membuka mulut, tetapi benar-benar bingung bagaimana harus menjawab kalimat itu. Ucapan Ling tampak memang tidak berbohong. Selama ini Zhang Yi selalu menganggap Ling hanya sebagai sebuah tubuh manusia, yaitu sebuah robot. Dia tak pernah menganggapnya sebagai makhluk sejajar yang berjiwa. Oleh karena itu, dia merasa wajar bahwa semua yang diperoleh Ling semestinya menjadi miliknya. Namun sekarang Ling tampak tidak seperti robot lagi. Kau sekarang ini apa? Kau manusia? Manusia generasi kedua suku Yihen? Zhang Yi bertanya hati-hati. Bibir Ling mengerut sedikit. Apakah kau masih ingat pertanyaan saat ujian di Istana Tianyu dulu? Apa makna kehidupan? Tentu saja Zhang Yi ingat. Waktu itu jawabannya adalah, makna kehidupan adalah kehidupan itu sendiri. Tidak ada makna lain. Aku sedikit bingung. Zhang Yi mengusap hidungnya. Tubuh manusia Ling menyimpan semua memori Ling, hanya saja ia kehilangan tenaga ether. Ling yang dulu ada di kumpulan ether, sesekali masih mengobrol bersama Zhang Yi.
Tetapi Ling yang sekarang ini juga menyerap banyak esensi ether. Jadi, apakah ini masih Ling? Ini terasa terlalu filosofis. Ling berkata kepada Zhang Yi, dalam sistem filsafat kalian, generasi 6, ada sebuah probabilitas yang disebut kapal Theseus. Ada sebuah kapal dagang yang berlayar di lautan bernama Theseus. Tubuhnya dibuat seluruhnya dari kayu. Sepanjang pelayarannya, komponen-komponennya rusak sehingga harus terus diganti. Bertahun-tahun kemudian, semua bagian kapal Theseus itu telah diganti satu persatu. Jadi pertanyaannya, apakah kapal itu masih kapal yang sama seperti semula? Zhang Yi ingin secara naluriah menjawab, bukan. Tetapi setelah berpikir ia menutup mulutnya. Sama seperti Paman Yu, tubuhnya sebagian besar sudah diganti dengan komponen mekanik. Apakah Paman Yu masih tetap Paman Yu? Dia merasa seharusnya iya. Jika kapal Theseus bukanlah kapal yang sama, sejak kapan berubahnya? Sejak mengganti papan kayu yang pertama, kedua, atau ketiga? Zhang Yi menggaruk kepalanya. Jelas tak tahu bagaimana menjawab. Ling melanjutkan, lalu ada pertanyaan lain. Jika bagian-bagian yang dibongkar dari kapal Theseus itu dirakit kembali menjadi sebuah kapal, yang mana dari kedua kapal itu yang menjadi Theseus yang sebenarnya? Zhang Yi menghela napas panjang, mengangkat tangan tak berdaya. Kau tahu, aku tidak terlalu tertarik pada hal-hal filosofis. Pokoknya, apapun yang kau bilang ya sudah. Ling sedikit tersenyum, lalu berkata ringan, jadi apakah aku Ling atau yang ada di ether itu Ling? Itu tidak penting. Yang penting, aku tahu bahwa aku adalah Ling. Itu sudah cukup. Zhang Yi kebingungan. Jika suatu hari memorinya dipindahkan ke tubuh robot, mungkin robot itu juga akan merasa dialah Zhang Yi. Sudahlah, lupakan itu. Hanya saja. Zhang Yi mengelus dagunya, menatap Ling. Maksudmu, selama kau mendapatkan cukup banyak materi ether, kau bisa mencapai level Ling yang dulu? Kekuatan 4 kesatria dulu sangat mengagumkan Zhang Yi. Itu adalah kekuatan mengerikan yang bisa mengubah seluruh dunia. Kalau ada sosok sebesar itu melindungi dirinya kelak, untuk apa lagi Zhang Yi susah payah bekerja keras? Ling melirik Zhang Yi, berkata datar, tentu bisa. Tapi prasyaratnya, kau mesti menghancurkan seluruh peradaban manusia. Mengumpulkan potongan-potongan ether, mungkin baru bisa mencapai level itu. Zhang Yi cemberut mengusap hidungnya. Sudah, lupakan. Kau kira aku pembunuh berdarah dingin sejak lahir? Kalau memang ia punya kemampuan itu, lebih baik ia sendiri yang naik ke tingkatan lebih tinggi sebagai makhluk luar biasa. Ling tidak bicara lebih lanjut, malah mempersilakan Zhang Yi membuka ruang antar dimensi, lalu ia melangkah masuk sendiri. Zhang Yi terdiam. Di dalam ruang antar dimensinya, arus waktu berjalan berbeda dari luar. Makhluk normal yang masuk akan sulit beradaptasi. Namun bagi Ling, ini tampaknya sama sekali bukan masalah. Ling baru saja menyerap sejumlah besar materi asal. Tampaknya ia perlu menggabungkannya dengan tubuh manusianya. Zhang Yi hanya bisa melihat sambil menahan perasaan, tidak bisa melakukan apapun. Walaupun ada penyesalan di hati, jika dipikir kembali, memiliki seorang pembantu yang sangat kuat, rasanya juga merupakan hal yang baik. Sebelum menutup gerbang dimensi, Zhang Yi menerima gelombang listrik di benaknya. Lain kali berani-beraninya kau memperlakukan tubuhku seperti itu lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Tubuh Zhang Yi mengejap kaku. Ternyata ketika ia pernah memegang kaki Ling, menggunakan tubuhnya sebagai alat, Ling benar-benar merasakannya. Maaf, aku janji lain kali tidak akan.